Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik semua. Ya, kita melanjutkan pembahasan paket ke-7 ya untuk TKA Matematika SMP Sederajat untuk tahun ini. Sekarang kita sudah sampai di soal nomor 20. Coba kita langsung bahas saja ya. Diperhatikan soalnya. Nah, di sini soalnya sebuah ember berbentuk tabung itu memiliki jari-jari 14 cm dan tingginya 50 cm. Berapa banyak air berikut yang dapat ditampung oleh ember tersebut? Oke, berarti ini bisa yang dicari dulu adalah volumenya ya. Berarti ingat kembali rumus dari volume tabung. Rumusnya itu adalah Pi dikali R kuadrat dikali T ya. Nah, R ini jari-jarinya sudah diketahui, tingginya juga diketahui. Tinggal dimasukkan saja. Pi-nya kita ganti 22/7 ya. Dikali R-nya 14 karena kuadrat berarti 2 kali kita tulis. T-nya 50. Nah, sebelum kita kali, kita boleh sederhanakan dulu ya. Misalkan 14 dengan 7 ini disederhanakan. Masing-masing bagi 7 ya. Ini 1 di sini 2. Berarti tinggal kita kalikan saja. 22 dikali 2 ini 14. Ya, kita bisa 44 ya maksudnya. Kenapa 22 kali 2? Ya, ini 22 dikali 2 ini 44. Kemudian 14 dikali 50 itu 700. Berarti 44 dikali 700 di sini itu 30.800 cm kubik ya. Nah, karena di sini yang diminta itu satuan liter, maka cm kubik ini harus kita jadikan dalam satuan liter ya. Liter itu kan sama dengan liter sama saja dengan satuan desimeter kubik. Berarti ini dijadikan desimeter kubik dulu. Caranya ya tinggal dibagi 1000. Ya, karena kan dia naik ya satu kali. Dan kalau satu kali melangkah itu berarti dibagi 1000 karena dia pangkat 3. 30.000 dibagi 30.800 dibagi 1000 itu berarti 30,800 desimeter kubik. Atau sama dengan 30,8, nolnya ditiadakan saja ya. 30,8 liter. Nah, sekarang kita cek 20 liter ini bisa ya, karena dia masih lebih sedikit daripada ukuran volume, dari volume tabung. Begitupun dengan 30 liter ini masih bisa masuk ya, masih bisa ditampung. Yang tidak bisa 40 dengan 50, karena sudah melebihi 30,8 liter. Ya, semoga bisa paham ya nomor 20. Next, nomor 21. Coba dipahami dulu soalnya. Silakan. Ya, nomor 21 ini masih soal tentang volume dari bangun ruang ya. Coba dilihat, diketahui bangun ruang kubus dan 5 segi 4 beraturan berikut. Ya, diketahui panjang rusuknya kubus ini 20, kemudian 5 segi beraturan. Untuk alasnya ini panjangnya itu 20 berupa persegi ya, berarti 20 kali 20. Tingginya, tinggi 5 sini 15. Nah, kita cari dulu masing-masing volumenya. Yang pertama adalah volume kubus, yaitu rusuk pangkat 3 ya. Panjang rusuknya itu 20. Berarti dikali ya 3 kali dikali ya. 20 kali 20 dikali 20 dapatnya 8.000 cm kubik. Kemudian untuk volume limas itu sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tingginya. Berarti di sini sepertiga. Luas alasnya adalah luas persegi 20 kali 20. Dikali tinggi limas ini 15. Nah, sekarang kita coret dulu ya, yang bisa dicoret disederhanakan. 15 bagi 3 ini 5. Ya, berarti 20 kali 20 400 dikali dengan 5 itu dapatnya 2000 cm kubik. Nah, sekarang kita cek. Volume kubus ABCDFG itu lebih besar daripada 3 kali volume limas. Nah, benar atau salah? Ini kan kalau volume kubus 8.000, kalau 3 kali volume limas itu berarti 6.000. Ini masih lebih besar ya, berarti ini benar. Kemudian volume kubus di sini sama dengan 4 kali volume limas,
Ini benar juga ya, karena 4 kali 2, 8 sama dengan volume kubus. Terus 2 kali volume kubus, 2 kalinya berarti 16.000. Apakah sama dengan 6 kali limas, 6 kali volume limas, 6 kali 2 ini? Ya, 12. Ya, ini salah ya. Berarti yang ini kita pilih. Tidak sama malah ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 22. Coba dipahami dulu soalnya. Ya, penyajian data dalam diagram lingkaran. Perhatikan diagram lingkaran yang menyajikan data tentang koleksi buku pelajaran di perpustakaan SMP Tunas Bangsa. Bahasa Indonesia di sini 15%, matematika 20%, IPA 25%, bahasa Inggris 10%. Lainnya belum diketahui berapa persen ini. Kita cari dulu, ya. Caranya menentukan itu sama dengan, jadi ini lainnya sama dengan 100% tentunya ya. Karena jumlah semuanya ini harus 100%. Dikurangi dengan total yang diketahui, yaitu 15 ditambah dengan 20 ditambah dengan 25 ditambah dengan 10, ini persen, berarti 100%, dikurangi dengan 15 tambah 20, 35 tambah 25, 60 tambah 10, ini 70%. Berarti lainnya ini sama dengan 30%. Nah, sekarang kita cek. Diketahui banyak kubus lainnya itu ada 210 eksemplar. Kita akan cari berapa banyaknya buku untuk masing-masing pelajaran yang ada di sini. Gitu ya. Ingat di video sebelumnya juga kita sudah pernah jelaskan ya di paket 6 atau paket 5. Untuk soal penyajian data dalam diagram lingkaran itu, dia menggunakan sistem perbandingan senilai, gitu ya. Misalkan begini, ini kan lainnya 30% ya, sudah kita dapatkan. 30%, kita boleh abaikan persentasenya. Itu kan pasangannya sama dengan 210 buku, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau cari, misalkan nih, buku bahasa Indonesia. Buku bahasa Indonesia itu kan berapa persen? 15%, coba kita lihat ya, tulis dulu. Nah, ini kita cari, ada berapa? Kalau perbandingan senilai itu kan tinggal dikali silang gitu ya, seperti ini. Jadi 30 dikali X itu kan 30X sama dengan 15 dikali 210. Kita tulis dulu enggak apa-apa. Sederhanakan kemudian 30 dengan 210 masing-masing bagi 30, ini 1, ini 7. Jadinya di sini 1 kali XX, 15 dikali 7 itu 105. Nah, ini benar. Ini cara pertama yang mungkin bisa dilakukan. Cara yang kedua itu kan, kebetulan ini kan bisa dibagi. Angkanya ini terlalu cantik. Jadi kalau misalkan 30 dengan 210 ini kita sederhanakan. Masing-masing bagi 30 gitu ya. Berarti 1% ini kita bagi 30. Ini juga dibagi 30. 210 dibagi 30 itu dapatnya 7. Artinya setiap 1% itu mendapatkan 7 buku. Nah, ini logikanya. Jadi kalau misalkan tanpa menggunakan rumus ini, kita bisa langsung hitung bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kan 10%. Berarti 10 dikali dengan 7, itu dapatnya 70. Tidak sama dengan 60. Jadi ini salah. Kemudian matematika. Matematika itu 20. 20% dikali dengan 7, itu dapatnya 140. Ini benar. Kemudian IPA. IPA itu 25. 25 dikali 7 itu berapa anak-anak? 175. Ini juga benar ya. Boleh cara ini yang digunakan kalau mau lebih cepat lagi. Next nomor 23, coba dipahami dulu soalnya. Ya, nomor 23 ini menggunakan rumus rata-rata gabungan, ya. Rumusnya itu kan dia seperti ini ya. Mungkin ada semua sudah pernah dapatkan di kelas, yaitu N1 dikali X1, maksudnya itu kelompok pertama dikali dengan rata-ratanya. Ditambah dengan kelompok kedua dikali dengan rata-ratanya juga, dibagi dengan N1 ditambah dengan N2. Nah, katakanlah N1 itu pria,
N2 itu wanita. Boleh dibalik ya. Ya, boleh ini N1 perempuan, N2-nya itu laki-laki. Itu bebas saja gitu ya. Nah, misalkan N1 itu laki-laki. Nah, ini rata-ratanya banyaknya itu adalah 15. Berarti 15 dikali dengan 162 ditambah dengan perempuan juga 15. Tapi rata-ratanya beda ya. Itu 155. Nah, dibagi dengan jumlah keduanya, 15 ditambah dengan 15. 15 kali 162 ini 2430. Ditambah dengan 15 kali 155 itu 2325. Dibagi dengan 30. 2430 tambah 2325 itu 4755. Ya, dibagi dengan 30. Dapatnya berapa anak? Itu 158,5. Jawabannya Charlie. Ya, semoga bisa paham ya nomor 23. Next, nomor 24. Silakan. Ya, seperti biasa kalau misalkan penyajian datanya itu dalam bentuk diagram tabel ya. Kita sajikan dulu dalam bentuk diagram tabel, diagram batang. Kita sajikan dulu dalam bentuk tabel ya. Misalkan ini 64 nilainya gitu ya. Ini nilai, kemudian ada frekuensi. Nilainya 64 kita tulis dulu, 64 kemudian 76. Kemudian ada 80, 88 dengan 93. Kita cek dulu 64, 76, 80, 88, 93. Untuk nilai 64 ini dia mendapatkan nilai, ya ada 6 ya yang mendapatkan nilai 64. 76 ini di tengah-tengahnya ya. Ini 5. Kemudian 80 ada 10 orang. Kemudian 88 itu ada 3. Dan 93 ini ada 4 orang yang mendapatkan ya. Nah, kemudian kita butuh FK atau frekuensi kumulatif. Caranya itu ini kita tulis ulang dulu 6. Dijumlahkan serum ke bawah 6 tambah 5 11. 11 tambah 10 itu 21. 21 tambah 3 itu 24. Ini 20. 28 ya. Nah, yang pertama dicari adalah jangkauan. Jangkauan itu berarti nilai maksimum ini dikurangi dengan nilai minimum. Gitu ya. Berarti 93 dikurangi 64. Dapatnya ini sama dengan 29. Tidak sama dengan ini ya. Ini salah. Kemudian kita butuh kuartilnya ya. Kuartil 1, kuartil 2 dengan kuartil 3. Kuartil 2 itu kuartil tengah. Di sini kita butuh simpangan kuartil ini, kita butuh kuartil 1 dengan kuartil ketiga. Nah, kita cari dulu masing-masing ya. Q1-nya sama dengan rumusnya adalah 1/4 dikali N tambah 1. Sama dengan 1/4. N-nya itu 28. 28 tambah 1, 29. 29 dibagi 4. Dapatnya ini adalah 7,25. 7,25 ini kita bulatkan menjadi 7. Artinya data ke-7. Data ke-7 itu dia masuk di sini, yang sejajar adalah 76. Selesai untuk Q1-nya. Kemudian untuk Q2, yaitu 2/4 N tambah 1. Maka ini 2/4 atau 1/2 dikali 29 juga. 29 dibagi 2 itu 14,5. Ini ada di data, ya karena 14,5 ini di tengah-tengahnya 14 dengan 15. Berarti data ke 14 ditambah dengan ke 15 dibagi 2. Data ke-14 itu adalah dia masuk di sini ya, 80. Ditambah data ke-15 juga masuk di sini, 80. Dibagi 2 berarti ini dapatnya 80 ya. Kita berikan tanda dulu. Kemudian untuk data kuartil ketiga, 3/4 dikali 29. Ya, sama dengan 3 kali 29 dibagi 4 ini dapatnya 21,75.
ini kita bulatkan menjadi 22, ya. Berarti data ke-22 yaitu dia masuk di sini, yaitu 88. Kita tandai dulu ya, yang mana saja, yang mana jawabannya. Q1 ini, Q2 adalah 80, dan Q3 ini Q3 88. Ya, kita cek kuartil tengah atau Q2, yaitu di sini 80 kita dapatkan, tapi dia tuliskan 80,5. Ini salah. Kemudian simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu rumusnya 1/2 Q3 dikurangi Q1, yaitu 1/2. Q3-nya 88 dikurangi dengan Q1-nya 76. Berarti 1/2 88 dikurangi 76 ini 12. 12 bagi 2 dapatnya 6. Ini malah 5. Jadi salah. Oh, ternyata salah semua ya. Tidak apa-apa, mungkin soalnya seperti itu. Next, nomor 25, soal terakhir, silakan. Ya, di sini soalnya dalam kanton terdapat souvenir gantungan kunci berbentuk lingkaran berbagai motif. Adapun jenis motifnya yaitu batik dan lurik. Kita tandai dulu ya. Ini ada motif batik, lurik dengan batik. Nah, di sini sementara warnanya kuning dan coklat. Masing-masing ada warna kuning dengan coklat. Ini juga kuning, ini coklat, ya. Nah, seperti ini kalau kita rinci. Banyaknya gantungan kunci motif lurik kuning, ya. Ada 18 biji. Ini 18. Kemudian dan motif batik coklat itu ada 36 biji. Berarti di sini 36. Jelas ya? Kemudian banyaknya gantungan kunci untuk motif batik 60 biji. Batik di sini ada 60 semuanya ya. Dan warna coklat ini ada 48. Coklat ada 48, coba ya dilihat. Kita coret dulu. Coklat ada 48. Nah, berarti di sini kan ada 36. Berarti sudah ada 36 di sini. 48 dikurangi 36 itu dapatnya 12 ya. Berarti untuk yang di sini itu 12, kita pisah dulu ya. Seperti ini supaya kita tahu yang mana yang diketahui, yang mana yang belum diketahui, seperti itu. Nah, kita lihat 48 biji di sini. Jika diambil satu gantungan kunci secara acak dari dalam kanton, tentukan ya atau tidak untuk setiap pertanyaan berikut tentang peluang kejadian dari percobaan tersebut. Coba kita lihat ya di sini. Ini diketahui juga batik, untuk motif batik ini kan 60 ya. Di sini sudah ada 36, jadi 60 dikurangi 36 itu dapatnya 20, 24. Jadi sudah ada rinciannya di sini. Untuk motif lurik yang warna kuning 18, coklat 12, batik di sini ada yang kuning 24 dengan coklat itu 36. Sehingga totalnya lurik di sini itu ada 18 tambah 12 ini 30 ya. Kemudian untuk batik di sini totalnya adalah 60 ya, sudah tadi disebutkan. Berarti total semuanya ada 90. Ini 90 untuk semuanya. Nah, sekarang kita cek. Apakah peluang terambil gantungan kunci motif batik kuning itu adalah 4/15. Coba kita cek. Ini kan 24 ya untuk batik kuning. 24 per jumlah semuanya itu 90. 24 per 90, 24 per 90 ini bisa disederhanakan masing-masing bagi 6, yaitu 4/15. Ya, ini dibagi 6 ya. Berarti ini sama ya, ini sesuai ya. Kemudian untuk gantungan kunci, peluang terambil gantungan kunci warna kuning. Warna kuning berarti 18 dengan 24. Coba kita coret-coret di sini. 18 ditambah dengan 24, kemudian dibagi dengan 90. Karena kuning yang dihitung, yang dicari peluangnya berarti kita total semuanya. 24 tambah 18 ini dapatnya 22. 22 per 90. Bisa tidak disederhanakan ya? Masing-masing bagi 6 bisa.
42 dibagi 6 ini 7, kemudian 90 bagi 6 tadi dapatnya 15. 7 per 15 ini salah ya, tidak. Kemudian untuk gantungan kunci motif lurik. Lurik itu kan banyaknya 30 ya. Per 90 ini sama saja dengan coret nolnya sepertiga. Ini benar ya. Oke, semoga bisa dipahami. Baik adik semuanya, saya kira demikian untuk pembahasan paket ke-7 secara keseluruhan sudah tuntas. Nanti kita bahas lagi soal-soal lainnya di kesempatan berikutnya. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.